Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatana, mahasiswi semester 3 Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang konsep dasar ilmu ekonomi, mata kuliah teori ekonomi mikro dengan dosen pengampu Ibu Cintia Anissa Rahman Putri, SPD MPD. Pembahasan dalam konsep dasar ilmu ekonomi ada 8. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi dan ilmu ekonomi. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Yang ketiga, tindakan ekonomi. Yang keempat, motif ekonomi. Yang kelima, prinsip ekonomi. Yang keenam, teori nilai objektif. Yang ketujuh, teori nilai subjektif. Dan yang terakhir yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama, pengertian ekonomi dan ilmu ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani oikos, yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau peraturan aturan hukuman. Dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam kerja. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. Ilmu ekonomi timbul karena masalah pemilihan, problem of choice, di mana kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan terjadi kelangkaan sumber daya. Pembagian ilmu ekonomi. Berdasarkan kajian-kajiannya, ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, ilmu ekonomi teori, yang kedua, ilmu ekonomi terapan, dan yang ketiga yaitu ilmu ekonomi gambaran. Selanjutnya yaitu ada 3 persoalan dasar ekonomi. Yang pertama, what, yaitu untuk apa barang itu diproduksi. Yang kedua, how, bagaimana barang itu diproduksi. Yang terakhir yaitu for whom, yang berarti untuk siapa barang itu diproduksi. Selanjutnya, beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga jumlah kebutuhan seseorang berbeda dengan jumlah kebutuhan orang lain, yaitu yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor lingkungan, sosial dan budaya, yang ketiga faktor fisik, dan yang terakhir yaitu faktor pendidikan. Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi pada dasarnya selalu menghadapi masalah ekonomi. Inti dari masalah ekonomi yang dihadapi manusia adalah kenyataannya bahwa kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuat kebutuhan jumlahnya terbatas. Yang selanjutnya yaitu tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang baik dan paling menguntungkan. Tindakan ekonomi terdiri atas 2 aspek, yaitu yang pertama tindakan ekonomi rasional dan yang kedua tindakan ekonomi irasional. Yang selanjutnya motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan atau tujuan seseorang sehingga seseorang itu melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi terbagi dalam 2 aspek, yaitu yang pertama motif intrinsik dan yang kedua motif ekstrinsik. Motif ekonomi dapat digolongkan menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu yang pertama keinginan memenuhi kebutuhan, yang kedua keinginan mendapatkan kekuasaan, yang ketiga keinginan mendapatkan penghargaan dari sesama manusia, yang terakhir yaitu keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan sesama manusia. Selanjutnya yaitu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi merupakan pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi yang di dalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu dan dengan mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga tercapailah semua tujuan. Teori nilai objektif yang berisi teori nilai pasar menurut Hume dan Locke, teori nilai biaya produksi menurut Adam Smith, teori nilai tenaga kerja menurut David Ricardo, yang keempat teori nilai biaya reproduksi menurut Carey, yang terakhir yaitu teori nilai kerja rata-rata atau teori nilai lebih Karl Marx. Selanjutnya teori nilai subjektif. Yang pertama menurut Hermann Heinrich Gossen 1854 Hukum Gossen 1. Yang kedua Karl Menger, teori nilai Austria. Yang terakhir yaitu menurut von Bombauer, teori nilai batas.
Selanjutnya, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Selanjutnya, ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari aktivitas-aktivitas perekonomian yang bersifat bagian kecil, sehingga memusatkan perhatiannya pada masalah bagaimana konsumen akan mengalokasikan pendapatan yang terbatas terhadap berbagai macam barang dan jasa yang dibutuhkan, yang akhirnya memperoleh suatu keputusan maksimum. Adapun ruang lingkup dalam ekonomi mikro meliputi yang pertama permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang kedua, elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Yang ketiga, teori perilaku konsumen. Yang keempat, teori produksi, biaya produksi, penerimaan produsen dan laba. Yang kelima, pasar persaingan sempurna. Yang keenam, pasar monopoli. Yang ketujuh, pasar oligopoli. Yang kedelapan, pasar persaingan monopolis. Yang kesembilan, permintaan akan input. Yang kesepuluh, mekanisme harga dan distribusi pendapatan. Selanjutnya, ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Dengan demikian, hubungan kausal yang dipelajari dalam ekonomi makro pada intinya adalah hubungan antar variabel ekonomi agregatif atau secara keseluruhan. Adapun ruang lingkup dalam ekonomi makro meliputi yang pertama yaitu perhitungan pendapatan nasional, yang kedua keseimbangan nasional dalam perekonomian dua sektor, yang ketiga keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor, yang keempat uang, bank dan penciptaan uang, yang kelima kebijakan fiskal dan sistem perpajakan, yang keenam kebijakan moneter dan uang yang beredar, yang ketujuh pasar uang dan pasar tenaga kerja, yang kedelapan teori inflasi, yang kesembilan perdagangan luar negeri, nilai valuta asing dan neraca pembayaran, yang kesepuluh pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.